Kita telah membaca tadi di kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Nah, tema yang ingin saya bahas hari ini adalah pelajaran ya yang kita bisa pelajari dari kehidupannya Nabi Daniel di Babel. Saya percaya orang Kristen pasti sudah tahu atau membaca kisah yang luar biasa dari Nabi Daniel dan juga teman-temannya yang 3 orang itu, Sadrak, Meshach, Abednego, namanya sudah diganti ya. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi ya di kitab Talmudnya ini kok tidak percaya ya Daniel ini yang dibuang di pembuangan di Babel, Babilonia, ini mereka tidak percaya dia seorang nabi. Tapi Yesus Kristus percaya dia seorang nabi karena dia yang menginterpret atau yang menubuatkan tentang akhir zaman ya, tentang apa yang akan terjadi. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 15, juga di Markus pasal 13 ayat 14 ada disebut Nabi Daniel, tapi di Markus 13-14 itu TB itu hilangkan Nabi Daniel ya. Nah, ini King James-nya hebat. Ada namanya Nabi Daniel. Nah, kisahnya ini memang banyak menginspirasikan ya anak-anak muda sepanjang zaman. Nah, mereka banyak belajar mengenai kehidupan Daniel dan teman-temannya di Babelonia. Bagaimana mereka menghadapi raja, ya, tantangan yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi, raja yang bengis, ya, otoriter, otoriter lagi kan. Nah, mereka masih bisa melewati masa-masa sulit dalam menghadapi raja maupun konspirasi sejawatnya pegawai raja yang ingin juga mencelakakan mereka di dalam kerajaannya Nebukadnezar. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari kehidupan dari Daniel? Nah, saudara-saudara, mereka memang dipilih oleh uh, Nebukadnezar karena waktu Nebukadnezar menaklukkan Yoyakim, raja Yehuda, menakluknya dan menghancurkan sebagian kota Yerusalem maupun juga merampas barang-barang yang ada di bait suci lalu dibawa ke Babylon. Maka itu raja mengatakan kepada pegawainya harus memilih benih raja dan juga pangeran dari keturunan raja di Yehuda. Anak-anak muda yang berperawakan baik, yang tidak cacat. Nah, cacat artinya tubuhnya yang bagus tentu ya, yang pintar, yang cerdas, ya, yang punya pengetahuan, ya bisa memahami filsafat, wisdom dan sebagainya, dan juga pengetahuan akan sign. Ada sign ya, kalau King James Version selalu pakai sign ya. Saudara bisa baca di ayat pasal 1 ayat 34. Nah, Tuhan mengizinkan raja ditakluk dan Jerusalem ditakluk dan bait suci barang diambil. Why? Karena Yoyakim berbuat jahat, saudara. Karena selama dia memerintah, ya umurnya Yoyakim itu 25 tahun, masih muda ya. Dia cenderung bersandarkan kepada Firaun untuk sebagai tamengnya atau minta bantuan Firaun untuk melawan musuh-musuhnya. Ya, Allah tidak berkenan kepada dia untuk selalu minta perlindungan ke Mesir, ke Firaun, karena itu satu gambaran permintaan kepada dunia ini, pertolongan kepada manusia, ya kan? Mesir selalu dia gambarkan dunia ini ya. Nah, Tuhan tidak berkenan, maka itulah raja ditaklukkan. Nah, maka terpilihlah itu keturunan raja mereka, Daniel,
Ya, Hananya, Mesael, Mesak dan Azaria. Mereka tidak bisa buat apa-apa, mereka hanya bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun mereka dibawa pergi ke pembuangan di Babel, tapi hidup mereka, ya, sikap mereka, mereka masih bisa ya mempertahankan status ya integritas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, keteguhan iman mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Karena itulah Allah menyertai mereka di pembuangan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa saja yang bisa kita pelajari dari hidupnya Daniel yang berada di istana raja? Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan ayat sampai yang ke-7 itu, saudara, ketika tiba di istana Raja Babelonia, ya, mereka kan harus belajar ya banyak bahasa kan gitu ya dan pengetahuan di Babel. Maka mereka ditempatkan di satu tempat khusus untuk belajar ilmu dan bahasa-bahasa Kasdim, Chaldeans kalau bahasa Inggris, Kasdim ya. Dan dengan anak-anak muda yang lain juga, mereka harus dididik, harus belajar mempersiapkan diri untuk melayani Raja Nebukadnezar. Ini raja yang pintar ini. Dia mau pilih orang-orang yang cakap, orang-orang pintar, smart, yang punya ilmu pengetahuan, yang pintar dalam ilmu dan sains, harus melayani raja. Mereka harus dididik dan mereka punya tempat untuk belajar. Kalau kita katakan sekarang ya mungkin itu seperti seminari atau sekolah ya kan? Harus atau tinggal di asrama belajar kan begitu. Nah, dan raja juga menyediakan makanan daging dan minuman wine untuk anak-anak muda yang dididik gitu loh. Wah, enak juga ya. Saudara-saudara, mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapat pendidikan tinggi dan melayani raja. Waduh, siapa nggak mau kan? Kalau saudara dipanggil Pak Jokowi, saya utus kamu belajar di Amerika atau di mana, kan gitu. Gak kasih uang, gak kasih semua jatah makanan, wah senang lah begitu ya. Ya kan? Nah, jadi tentu anak-anak muda pada waktu itu zaman Nebukadnezar, wah mereka sangat bangga senang ya. Tapi bagi Daniel dan teman-temannya, ya mereka ya memang mereka menerima tawaran itu, tapi mereka tidak mau melibatkan diri atau tidak mau makan makanan yang disajikan, yang telah disiapkan oleh raja. Makanannya, wah enak, lezat. Ada daging, ada minuman, ada wine. Gitu saudara ya. Nah, kalau kita baca di ayat 8, saudara kita akan menemukan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur, nah wine yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu ya supaya ia tak usah menajiskan diri. Wah, sudah waktu berada di sana aja mereka sudah punya ambil sikap ya sebagai anak Allah atau orang pilihan Tuhan. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, yes. Tapi mereka tidak mau mengambil itu. Yang menajiskan diri dari makanan-makanan yang disiapkan oleh raja. Kan gitu. Nah, saudara kalau kita perhatikan ya itu santapan raja ini ya. Ini kan memang terdiri makanan dan minuman ya yang disiapkan yang disediakan yang enak semuanya itu makanan yang jarang bisa kita dapatkan ya saudara-saudara. Nah ini makan minum ini sebenarnya adalah makanan yang selalu dicari orang di dunia ini saudara ya kan orang-orang di dunia ini justru hidupnya mau makan yang enak mau minum yang enak juga ya memuaskan jasmaninya ya kan begitu kan
Nah, itu yang dicari oleh orang duniawi ini, saudara-saudara ya. Nah, tapi Daniel tidak mau, ya tidak mau, karena itu adalah hanya makanan yang enak sementara saja, yang bisa menajiskan tubuhnya gitu. Nah, akhirnya dia ambil keputusan tidak mau makan dan berkata kepada pegawai istana yang menyediakan makan ini, kami tidak mau makan ini. Kasih kami aja sayur-sayur. Ya, tentu tentu dia akan heran, hah? Mana boleh? Kalau aku kasih kamu makan sayur nanti kamu kurus-kurus. Waduh, kepala saya bisa copot ini. Ya bisa dibunuh oleh raja. Nah, dia tidak berani. Tapi Daniel dan teman bilang, coba dulu katanya. Dia mendapat belas kasihan dari istana, dari kepala istana itu yang mengatur makan ini. Coba kami dulu lah 10 hari. Kasih kami sayur-sayur. Sayur-sayur ini tentu bukan hanya makan singkong, makan itu bukan. Sayur-sayur itu belum terdiri vegetarian. Vegetarian itu banyak. Ada yang biji-bijian, ada yang daun-daunan, ya ada yang umbi-umbian. Ini termasuk vegetarian kita mengatakan ya. Nah, dicoba dulu 10 hari. Setelah 10 hari, saudara, coba. Memang Tuhan menyertai mereka, kan begitu. Mereka lebih sehat, lebih gemuk, perawakannya lebih baik dari orang anak muda yang makan santapan raja. Nah, tentu Bapak itu heran. Lu makan vegetarian kok bisa gemuk sehat, ini yang makan daging yang enak-enak, uan baik. Ya, yang senang-senang lekam. Mereka tidak tambah sehat, abang tidak tambah cakep badannya gitu, nggak gemuk lagi gitu kan. Nah, akhirnya mereka disajikan makanan vegetarian. Ini raja nggak tahu itu. Kalau tahu, wah bisa celaka ya kepala itu. Tapi Tuhan yang ada. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, ini makan dan minum ini sebenarnya ada yang dicari oleh manusia di atas bumi ini ya. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman ini, itu zaman ini seperti zamannya Nuh, katanya ya. Tidak ada beda dengan zaman Nuh. Manusia makan, minum, dan kawin, mengawin. Wah, saudara bisa lihat makan, minum, dan kawin mengawin. Nah, apa makan minum ini? Ya, makan minum itu ya itu adalah kesenangan jasmani, dan kawan mengawin itu ada hubungan dengan seksual. Itu yang dicari anak-anak muda zaman ini. Bahkan bukan anak muda, semua manusia duniawi kita katakan kan. Tidak beda dengan zaman nu. Makan, minum, ya kan itu. Dan kawin, mengawin, cari itu, cari senang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya ini adalah kehidupan istilah bahasa sehari-hari hedonisme ya. Ya kan? Kalau anak muda sekarang tuh yang dicarinya yang ini, yang senang-senang kan? Ya pergi ke klub lah, senang makan minum lah gitu. Cari cewek lah kan gitu kan? Ini orang dunia ini, saudara ya. Hedonisme, beli barang yang bagus, yang apa namanya, yang bermerek dan sebagainya, itu adalah yang dicari oleh manusia di atas bumi ini. Nah, saudara tahu banyak juga orang yang mencari makan minum dan senang-senang dan hubungan apa menikmati seks, itu banyak juga orang-orang anak muda yang kaya-kaya yang juga ada yang juga mati muda ya. Kenapa? Karena mencari kesenangan dunia ini ya, khususnya para aktris-aktris yang terkenal sekarang. Banyak yang kaya-kaya matinya juga muda ya. Nah, saudara lihat di Hong Kong ada dua itu aktris yang sudah mati, itu satu dibunuh dan satu lagi mati karena apa, stres katanya ya, si Kokoli ya. Oh, kaya raya dia. Ada lagi yang di Korea Selatan ya, anak muda siapa yang ganteng itu yang diidolakan anak-anak muda kan. Juga ada yang mati muda, kaya raya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, manusia mencari itu semua kan, orang dunia mencari uang, tentu mencari kenikmatan dunia yang sementara ini. Nah, kalau di Alkitab, saudara-saudara, ada mengisahkan kepada kita juga ya, orang-orang yang menolak kesenangan kenikmatan dunia yang sementara ini. Nah, kalau kita baca sejarahnya, kisahnya Musa, kan? Musa
waktu sudah mulai dewasa, dia menolak disebut putri Firaun dan menolak semua kenikmatan sementara dia lebih mau apa namanya itu ya, menikmati, artinya dia menolak semua kenikmatan. Mari kita lihat di cerita Musa di Ibrani pasal yang 11 ayat 24. Nah, ia lebih memilih ya menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati sementara kesenangan dari dosa. Nah, kalau TB menerjemahkan lebih suka. Kalau terjemahannya bukan lebih suka, lebih memilih, bukan suka. Anda dan saya tidak suka menderita ya. Kita tidak suka mau menderita kan? Kalau terjemahan bagus, memilih. Nah, dia menetapkan, atau buat keputusan kan memilih begitu. Ya, bukan lebih suka, ya. Lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat ada juga yang anak muda yang dijual oleh saudaranya sendiri. Wah, itu sangat keksim kalau orang Hokkien bilang. Keksimnya bisa sampai ke hati, bisa terluka dalam. Anda bisa bayangkan koko-kokonya jual dia itu kan satu perbuatan yang wah, sangat menyakitkan hati ya. Dia dijual ke orang Ismail, orang Ismail jual ke orang Mesir, ke Potifar, dan menjadi budaknya Potifar. Nah, tapi Tuhan menyertai dia loh, saudara. Dan dia bekerja dengan baik. Sehingga dia menjadi orang yang menjadi pusat perhatian di rumahnya Potifar dan diangkat oleh Potifar menjadi kepala pegawainya. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena punya integritas, bekerja baik, tidak mencari hal-hal yang kesenangan duniawi. Maka dia diangkat, dipercaya. Tetapi saudara-saudara, nyonyanya ini lihat, wah di anak muda ini handsome, tinggi. Mungkin pasti udah tinggi handsome gitu ya. Baik, udahlah. Tidurlah sama aku. Dia dicoba-coba, ditawarin kesenangan daging, seksual. Kan begitu. Tapi dia menolak. Satu kali tidak dapat. Dua kali, tiga kali dia lari, dia tinggalkan bajunya dan difitnah dan dia dimasukkan ke penjara. Di penjara dia diperlakukan baik karena dia punya integritas, karena dia punya Tuhan. Dan kemudian dia yang menerjemahkan mimpinya Firaun. Firaun heran, kok kamu tahu? Wah, mimpi. Ya karena Tuhan yang memberitahu kepada Yusuf, artinya maka dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir dan dia menjadi pusat perhatian Firaun dan orang Mesir. Yusuf orang Ibrani. Yusuf adalah anak Tuhan, kan begitu. Saudara-saudara, makan dan minum dan kaum dengan itu yang dicari anak-anak muda, manusia sepanjang zaman. Ini hanya kenikmatan yang sementara saja. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini yang harus utama kita cari, saudara. Bukan berarti saya mengajar Anda tidak perlu cari uang. Tidak. Kita boleh cari uang dan memakai uang. Dan boleh menikmati segala, oh boleh saja. Jangan, tidak ada masalah. Tapi, dan juga Yohanes menulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 mengatakan, jangan mengasihi dunia ini. Saudara. Yuk mengasihi dunia lebih dari Tuhan, Allah, udah. Maka kasih Allah tidak ada dalam Anda. Katanya. Jangan mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Semua keinginan apa? Daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini apa yang ada di dalam dunia ini. Semua itu yang dicari oleh orang dunia. Ya kan? Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Firman Tuhan mengatakan, tapi yang melakukan kehendak Allah tinggal tetap selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara ya.
Kita boleh mencari uang, kita harus kerja mencari. Ya, ada pendeta yang terkenal mengatakan, cari uang sebanyak-banyaknya dan pergunakan uang sebanyak-banyaknya untuk Tuhan, katanya. Ya, uang tidak jahat, emas tidak jahat, tapi akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Uang bisa membawa malapetaka, yes. Banyak orang-orang yang bisa celaka karena uang. Ya, yang ada di Indonesia, Anda bisa kayak korupsi, nggak puas-puas korupsi lagi. Katanya akhirnya ketangkap kan gitu. Nggak puas dengan uang yang ada. Kayaknya sengsara, menderita, saudara. Jangan sampai uang menjadi mamon. Dan Tuhan dinomorkan 2 dan nomor 3. Uang yang diutamakan. Nah, puji Tuhan kalau kita lihat Daniel, anak muda, dia tidak mencari popularitas, tidak mencari ketenangan, mencari kesenangan dunia. Karena dia tahu itu semua adalah sementara. Karena ingin dia menjaga hidupnya, dirinya. Tidak mau dicemarkan oleh dunia ini. Wah, luar biasa. Itu yang bisa kita pelajari. Dia tidak mau kompromi. Ya kan? Nah, kata kompromi ini, saya pakai kompromi ini. Bagus juga untuk kita ingatkan orang Kristen. Kita tidak mau kompromi. Ini harus diaplikasikan dalam gereja kita. Nah, gereja kita adalah gereja yang alkitabiah, kan? Kita tidak mau berkompromi dengan gereja yang tidak alkitabiah, yang tidak doktrin mengenai keselamatan. Ya, banyak gereja sekarang kan sudah meninggalkan dasar-dasar iman Kristen yang sejati, mengadopsi ajaran-ajaran liberalisme, ya kan? Dan sebagainya yang kita tidak mau. Nah, ini no kompromi kita mengatakan. Pas sekarang gereja sudah mulai kompromi. Oh, semuanya sama, menyembah Allah yang sama, menyembah Tuhan yang Maha Esa sama, hanya caranya yang beda. No, kita mengatakan tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa kematian Kristus tidak ada pengampunan, ya kan? Tanpa Yesus bangkit kembali, iman kita sia-sia. Itu adalah sentral daripada dasar iman keselamatan kita. Yesus is our center of life, ya kan? Kristus. Nah, ini yang pertama kita pelajari dari Daniel. Kemudian yang kedua, Daniel memusatkan bahwa Allah adalah pusat hidupnya. Seperti kita di zaman sekarang, Christ is our center of life. Harus center of life. Nah, kalau yuk enggak lah, yuk habis dunia menjadi pusat hidupmu, tujuan hidupmu, yuk akan celaka. Manusia akan celaka. Maka itu Allah menyertai Daniel, apun teman-temannya, mereka menjadi pusat perhatian. Nah, ini anak-anak dari negara jauh dari Yahudi, kok mereka lebih unggul ya? Kok mereka lebih hebat ya? Kenapa? Why? Dan dia mengatakan, ya karena mereka umat pilihan Tuhan kan. Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babelonia karena ada misi khusus yang Allah ingin pakai mereka di sana, ya kan, untuk kemuliaan Allah semata-mata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya, kalau kita perhatikan bahwa Alkitab memang mengatakan mereka lebih unggul ya. Unggulnya di mana? Saudara lihat, mereka lebih cerdas 10 kali. 10 kali ya. Dari anak-anak muda yang lain loh. Ya kan? Saudara perhatikan, mereka dicoba 10 hari makan vegetarian. Tapi pintarnya sama dengan 10 hari. 10 kali pintar. Saudara ada perhatikan lah ya. Di ayat yang ke-20 20 ya. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Ini anak orang Yahudi memang cerdas. Cerdas, yes. Di zaman modern ini pun kita menyaksikan bukti memang mereka unggul dari bangsa lain dan mereka lebih cerdas. Semua digital lah, yang termasuk komputer punya Anda lebih tahu dari saya mungkin. Hampir semua itu penemunya, pemiliknya orang Yahudi, saudara ya. Semua HP kita yang kita pegang ini kan, tahu semua itu. Hanya sayang sebagian mereka.
atau mayoritas mereka menolak Tuhan Yesus. Nah, ini yang sayang sekali. Sayang. Ada yang percaya, ada. Ada yang terima Yesus sebagai juru selamat Mesias, ada. Ada saudara-saudara ya. Nah, mereka ini menjadi pusat perhatian raja dan koleganya yang lain ya, karena mereka bersandarkan kepada Allah. Allah menjadi pusat hidup mereka. Nah, sudah pada waktu saudara-saudara, kalau kita lihat ya, terjadi masalah di mana raja bermimpi menjadi raja ini gelisah terhadap mimpinya. Nah, dia panggil semua orang pintar, ahli nujum yang berilmu di kerajaannya. Ya, suruh mereka kasih tahu mimpinya dan artinya. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak mau kasih tahu mimpinya. Kamu yang mencari, kamu yang menemukan, kamu yang kasih tahu sama saya. Ada nggak orang yang begitu di dunia? Hanya ada Nebukadnezar. Kalau kita bilang itu orang gila. Ada orang yang bisa tahu mimpimu, nggak dikasih tahu. Ada orang yang bisa menginterpret atau mengartikan you. Ya nggak ada orang bisa. Hanya Tuhan yang tahu, kan begitu. Nah, akhirnya raja panggil mereka, mereka nggak, kasih tahu dong raja, supaya kami bisa mengartikan. Kamu katanya orang pintar, orang bijak, orang berilmu, orang astrologi, orang yang ini nih, kasih tahu, buktikan ilmumu. Dia buktikan ilmumu. Wah, mereka nggak bisa buktikan ilmunya dengan ilmunya mereka, saudara. Ya, kalau tidak semua mati. Semua orang pintar di kerajaannya harus dibasmi. Katanya. Tapi puji Tuhan, ketahuan oleh Daniel dari Aryo. Kenapa perintah Tuhan, perintah bukan begitu cepat dilaksanakan? Kasih tahu ke raja, kasih kesempatan kepada saya. Nah, Aryo bawa kepada raja, bilang, raja, kasih kesempatan beberapa hari. Nanti saya akan ceritakan mimpi dan artinya. Maka itu Daniel kasih tahu teman-temannya, ini perintah raja ini sangat serius. Kita semua bisa mati kalau tidak bisa memberitahukan mimpinya dan kasih tahu artinya. Wah, kemudian malamnya tidur. Tuhan menyatakan itu. Rahasia mimpinya bukan hanya kepada Daniel. Bukan kepada Sadrak, Mesak, Abednego ya. Itu lain, temannya lain. Hanya kepada Daniel saja mimpi ini. Wah, Daniel mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan Allahnya. Nah, setelah itu baru kasih tahu kepada Aryok, bawa saya ke raja. Dan dia memberitahukan mimpi raja dan artinya. Dan raja terbengong. Rajanya kagum. Kok kamu bisa tahu? Mana? Kok bisa kamu bisa tahu ya? Iya, karena Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya sembah, yang saya imani, yang melampaui alam ini, yang menguasai alam ini, yang menguasai raja-raja dunia ini, dia yang kasih tahu. Akhirnya raja sujud kepada Daniel, ya kan? Sujud kepada memberikan dia penghargaan. Wah, alam luar biasa. Allahmu yang luar biasa, yang mengetahui semua Allah yang ada di bumi ini kan. Adanya dewa-dewa yang ada di bumi. Alam hebat, luar biasa. Nah, saudara-saudara, nah kita lihat apa yang terjadi dengan Daniel ini, ya kan? Dia memang anak muda yang hanya bersandarkan God is, dia pusat hidupnya. Kemudian yang ketiga, ya saudara-saudara ya, dia memakai apa? Tuhan memakai kesaksian hidupnya, ya, mempengaruhi yang lain dengan menjadi berkat bagi yang lain, ya. Karena dia tahu
kalau tidak dikasih tahu arti mimpinya artinya, maka dia juga akan mati. Nah, Tuhan memberikan dia rahasia ini kepada Daniel dan menceritakan itu kepada raja. Akhirnya terselamatlah orang-orang bijak di kerajaannya Nebukadnezar. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa kehidupannya, kesaksiannya ini mempengaruhi lain. Ya, teman-temannya juga selamat, Sadrak, Mesah, Abednego, dan juga koleganya, pegawai raja-raja yang lain, dia juga terselamatkan. Kenapa? Karena Daniel ini kesaksiannya, hidupnya terselamatkan, ya, karena dia mengungkapkan rahasia mimpi raja, ya, sehingga raja sujud. Nggak ada kata sujud kepada Daniel loh, luar biasa. Masa raja mau upai pegawainya, kan nggak ada di dunia ini. Mau raja mau kayak Charles, King King Charles ya, of England itu ya, British ya, lalu ada orang yang pintar hebat dari dia, lalu dia sujud. Nggak, saat pegawainya, rakyatnya yang sujud. Long live all my king, kan begitu ya. Ini sujud kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel mempunyai roh Allah dalam dirinya. Oh yes, saudara-saudara. Kalau saudara baca itu di ayat ini, ya, Allahnya Daniel adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah, saudara bisa baca pasal 2 itu ayat 46 sampai 49, ya kan? Nah, dia kasih tahu raja ini. Nah, kemudian lagi kalau kita ada masalah problem lagi yang dihadapi ini oleh Daniel zaman Darius, ya, ada orang mengadakan konspirasi untuk mencelakakan Daniel, dan Daniel juga terselamatkan itu. Luar biasa. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu yang kita bisa pelajari. Oke? Nah, karena kepengaruhannya, influence-nya, orang-orang berilmu terselamatkan ancaman raja. Ya, akhirnya apa? Nama Allah Daniel diagungkan dan dimuliakan oleh raja, bahwa ada Allah yang hidup dan yang benar, yang disembah, yang diimani oleh Daniel. Saudara-saudara, luar biasa. Ya, Tuhan dimuliakan. Ya, Daniel mendapat promosi, diangkat menjadi pegawai mengatasi atau kepala semua orang pintar bijak di kerajaan Nebukadnezar. Ini orang Ibrani. Bayangkan ya, kepala orang pintar, kepala orang berilmu di kerajaannya Nebukadnezar. Saudara, kita patut ya belajar ya bahwa kehidupannya benar-benar memuliakan Tuhan Allah. Dia tidak mencari kesempatan di situ sehingga dia menjadi orang yang dimuliakan. Tidak, memang dia sudah dapat mulia dari raja, kan? Dapat penghargaan, dia dapat kedudukan. Tapi dia tidak mau hanya dapat kedudukan untuk sendiri. Dan dia bilang, Raja, tolong kasih teman saya Sadrak, Mesah, Abednego juga jabatan dalam kerajaanmu. Nah, kan dia bukan hanya untuk sendirinya, tapi kecenderungan manusia ini kalau sudah dapat promosi dari raja, ya kan, dapat penghargaan dari raja, ya semua untuk dia, nggak mau kasih yang lain ya. Tapi kita belajar. Bagi Daniel tidak mau. Dia telah menyelamatkan anak-anak muda yang pintar di kerajaannya dan juga membagikan jatah jabatan itu kepada teman-temannya sendiri. Nah, yang terakhir kita belajar dalam menghadapi kesulitan, kita lihat imannya tak goyah walaupun menghadapi kesulitan yang berat. Tapi kalau kita perhatikan, Daniel juga menghadapi kesulitan, dia tahu kesulitan datang, tapi dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, waktu terjadi ada konspirasi mau mencelakakan Daniel, ya kan? Karena dia menyembah kepada Allah. Nah, lalu kolega-kolega semua bilang sama raja, buat undang-undang supaya rakyat semua tidak boleh meminta atau berdoa kepada dewanya selain daripada raja saja. Oh, raja senang ya. Oh, kalau gitu semua harus minta
kepada saya, doa kepada saya, mohon saya, seolah-olah dia adalah Tuhan atau dewa, nah, gitu. Wah, hatinya senang. Itulah manusianya mau gitu. Nah, lalu buatlah undang-undang dan diteken oleh raja, dimeteraikan oleh raja, nggak bisa dicabut. Lalu Daniel ini kan, waduh, gimana ini nggak boleh berdoa kepada? Tapi dia pulang ke rumah, dia berdoa kepada Allah, hadap ke Yerusalem 3 kali sehari berdoa. Saudara bisa lihat itu ya di eh, pasal yang ke-6. Dia berdoa 3 kali, saudara-saudara. Dia berdoa, lalu mereka ngintip, dia berdoa lapor sama raja. Daniel berdoa kepada Allahnya, kok tidak berdoa kepada raja? Wah, raja kaget. Aduh, ini harus dimasukkan ke dalam gua singa ini karena sudah melanggar undang-undang raja katanya. Raja tidak bisa buat apa-apa. Raja sedih sekali. Ini Daniel orang yang pintar, yang bagus. Harus mati karena undang-undangnya. Ya, dia sudah dijebak. Namanya konspirasi kan, dijebak kan, supaya mencelakakan Daniel gitu kan. Raja berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Karena dia melanggar undang-undangnya sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa dicabut. Mau tak mau harus dibuang ke gua singa. Raja nggak bisa tidur. Satu malam itu stres kalau kita mengatakan. Stres nggak bisa tidur. Akhirnya Daniel harus dibuang. Pagi-pagi, belum matahari terbenam, terbit, raja sudah pergi ke gua. Saudara bisa lihat ceritanya ya, ya bagus ceritanya. Pergi dia berteriak, Dani, apakah Tuhan Allahmu yang engkau dengan setia tekun ibadah kepadanya sanggup menyelamatkan kamu? Ya kan gitu. Tiba-tiba ada suara, iya raja yang hidup kan gitu. Betul ya? Ya raja katanya kan. Allah telah mengutus malaikatnya menutup, mengatuk mulutnya singa sehingga dia tidak apa-apain saya. Wah, rajanya girang luar biasa. Hebat kalau kita bahasa saya. Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa telah menolong dan menyelamatkan kamu. Nah, saudara bisa baca itu pasal 6 ayat 21 25. Saudaranya. Kan luar biasa ini ceritanya, saudara-saudara. Cepat-cepat raja bilang sama aku, cepat-cepat tarik dia keluar dari gua. Tangkap orang yang mengadakan konspirasi. Buang mereka ke gua singa yang sama di mana yang pernah Daniel dimasukkan. Saudara, mereka sama keluarganya dibuang di situ. Sebelum sampai ke bawah aja sudah diterkam. Anda bisa bayangkan. Saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita tinggal di dunia ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 3 ya, di hari akan datang akan tiba masa-masa yang sukar, yang berbahaya, kan gitu ya. Akan datang masa-masa yang sukar atau berbahaya. Betul, saudara-saudara, kita hidup di zaman yang dunia yang akan menuju kepada bahaya. Bahaya apa? Ya, kejahatan, perang, gempa, dan yang lain-lain. Dan juga hukuman Tuhan yang akan menimpa dunia ini di zaman tribulasi nanti. Ya, nah kita anak-anak Tuhan, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, ingat kita adalah anak-anaknya. Yesus adalah gembala kita, gembala agung yang memelihara kita. Ya kadang-kadang yes Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, tapi Tuhan juga ada bersama kita dan membuka jalan bagi kita. Nah, kita pelajari kehidupan Daniel di negara asing, saudara-saudara. Tuhan ada bersama dengan. Kenapa? Karena dia selalu berharap hanya bersandarkan kepada Tuhan. Dia tidak diizinkan pulang ke negaranya. Dia mati sampai akhir hidupnya di bangsa lain, saudara-saudaranya.
Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Ya, Tuhan telah memakai dia. Bahkan dia adalah orang yang diberikan rahasia-rahasia tentang akhir zaman. Maka ditulis oleh kitab Daniel kan tentang akhir zaman apa yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun ada kesulitan, ingat hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Kita hanya bisa berdoa seperti Daniel. Daniel berdoa 3 kali, sudah. Kenapa bisa 3 kali ya? Nah, ingat Yesus berdoa juga 3 kali di Taman Getsemani. Nah, ini ada tipologinya ya. Daniel seperti Kristus. 3 kali. Memang doa Daniel dijawab Tuhan. Tapi doa Yesus memang tidak dijawab oleh Allah ya, Allah Bapa. Kalau dijawab, maka tidak ada akan mati Yesus. Tidak ada penebusan dosa. 3 kali. Ya, kita harus selalu berdoa. Intinya, tubuh lemah, betul. Tapi dengan doa, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi keadaan dunia ini. Karena itu, Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 5:17, praying without ceasing. Tetaplah berdoa. Atau berdoalah tanpa henti-hentinya. Karena dengan doa, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sudah pasti. Itu adalah senjata perlengkapan Allah yang harus kita pakai. Doa, doa, doa. Dan juga firman Tuhan. Itu pedang roh adalah firman Tuhan. Yang selalu membimbing kita. Yang menghibur kita. Yang menguatkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita hidup bagi Kristus. Mari kita buat sesuatu untuk Kristus di dunia ini. Supaya kita boleh memuliakan dia. Karena dia mengasihi kita. Karena dia telah mati untuk kita. Setidaknya hidup kita harus memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Mari kita berdoa.